Oke, balik lagi di Gas Entertainment di acara Sans. Sekarang sudah bersama dengan teman SMA aku yang juga entrepreneur sekarang ya. Perkenalkan diri dulu secara singkat. Halo. Oke. Halo, nama aku Lady. Ya, Ya. Lady aja. Ya. Jadi Lady ini sekarang ngapain? Apa usahamu sekarang yang mau kita bahas ini? Sebenarnya usaha mama aku sih. Cuman nyoba dikembangin aja lah kayak gitu. Ya, semua sekarang serba digital kan. Jadi kayak ya belum mampu lah kalau bikin usaha sendiri, masih nabung-nabung dulu. Tapi karena mama udah dari 2014 sejak aku SMA udah jualan kan. Jadi dimanfaatin aja dari situ kayak gitu. Apa yang dijual sekarang ini? Jual makanan. Namanya apa? Namanya apa? Kalau lagi yang dikembangin itu lontong tumpeng namanya. Lontong tumpeng. Ya. Apa yang menjadi nilai plus untuk calon pelangganmu tentang lontong tumpeng ini? Sebenarnya gimana ya? Kan emang sih lontong sayur gitu kan. Cuman lontong sayur itu bedanya di mana? Yang pertama otomatis kan bentuknya tuh kayak tumpeng gitu loh. Nah, bentuk lontong tuh nggak lontong biasa gitu, cuma lontongnya bentuknya tumpeng dan bumbu-bumbunya tuh bener-bener kayak akan rempah gitu. Maksudnya mungkin bagi teman-teman yang udah pernah nyoba tau lah rasanya gitu kan kayak gimana. Cuman memang sengaja tuh untuk pakai resep rahasia keluarga lah kayak gitu. Bedainnya di situ sih. Oke, awal kenapa sampai kepikiran lontongnya kita bikin kayak tumpeng bagus ya, kira-kira itu gimana? Apa kayak yang aku bilang tadi atau gimana? Idenya kau dari mamamu atau gimana? Idenya dari aku sih. Itu gara-gara stres dan tergesa aja. Jadi mikirin kayak mana, aduh, yang ngerti lah kita kalau misalnya sama orang tua kan, aduh kok mamaku jualannya kok agak kurang laris kayak gitu kan. Terus akhirnya nanya-nanya apa yang sering laris, katanya sih lontong sayur. Terus kita mikirnya kayak bisa dibikin beda nggak ya kayak gitu. Jadi kayak udahlah nyoba bikin beda kayak gitu. Itu sih dari situ sih kayak mungkin a corner thread gitu loh. Jadi kayak terjebak gitu baru keluar semua idenya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi tiba-tiba ya, nah lontong tumpeng enak nih, langsung jadi lontong tumpeng ya. Kan banyak tuh yang dijual. Berarti lontong tumpeng ini salah satu kayak menu andalan ya. Iya, sebenarnya iya. Yang lain selain itu? Sebenarnya mama udah buka, ada kan jualan itu, ada bakso, mie ayam, indomie goreng dan sebagainya ya, ala warung kopi kayak gitulah. Kalau di Jogja sih namanya burjo sih biasanya kayak gitu kan, ya ala burjo Jogja gitu. Nah, sebenarnya lontong tuh mama udah lama banget nggak jual gara-gara capek mungkin kan. Jadi ya sekarang tak tanyain lebih semangat ya tanya jualinnya. Terus kayak ya udah, jadi lontong tumpeng sekarang mungkin lagi akan jadi menu andalan yang paling utama gara-gara banyak yang nanyain juga, banyak yang nyari kayak gitu. Kisaran harganya berapa? Murah aja, cuma 13.000. Maksudnya standar harga Batam lah ya, maksudnya kayak gitu. Ya 13.000, kalau di mana-mana ada di 12 sampai 13.000, cuman kita jualnya 13.000 gitu. Coba lah kasih tahu ke penonton yang calon pembeli ini kan. Menurutmu kenapa harus beli lontong tumpeng ini? Kan orang cuman mungkin kalau orang lain lihat lontong tumpeng paling eksperimen orang rumah terus dijual gitu aja, belum tentu enak, resep keluarga tapi kan tuh dan lain tuh. Gimana cara kau membuat konsumen tuh percaya? Paling awal-awal buka souvenir tuh. Nah itu dipromoin lah dari harga 13 jadi 10 kayak gitu, buat teman-teman tawarin. Terus ajakin temen main ke tempat jualan biar tahu gitu rasanya. Dan ya namanya bisnis ya semua hal pasti ada konsekuensi dan resikonya lah kayak gitu. Terus kenapa sih harus beli? Kalau menurut saya sih namanya juga masalah kuliner kan soal selera kayak gitu. Nah kenapa sih lontong tumpeng? Nah aku rasa itu bisa jadi pilihan untuk sarapan atau untuk makan kayak gitu loh. Kenapa? Karena kita kalau kuliner udah sekali kena di rasanya pasti susah buat pindahnya. Nah itu yang bikin aku kayak pokoknya udah sekali rasa lontong mamaku udah langsung pasti kayak langsung wah kayak gitu, langsung kayak udah tahu gitu. Dan pasti kan pelanggan tetap bertanya dari saya kayak gitu loh, dimana kita mempertahankan cita rasa kayak gitu kan, rempah. Nah itu sih paling gitu ya. Sekarang kita mulai berlanjut ke pertanyaan signatur kami. Yang episode sebelumnya kan dia nggak ada hubungan kan, jadi agak-agak enak mau nanya itu.
kan kau ini ada hubungan ya. Jadi mending kan kau banyak sahabat di Indonesia ini kan, teman sahabat, tapi pacar cuma satu. Jadi kau mending dipilih ditinggal pacar atau ditinggal sahabat? Berat kali. Weh. Maksudku itu suatu pilihan yang sulit sih. Kenapa? Karena semua, maksudnya gimana ya? Tiap orang dalam hidup kita tuh kan punya frekuensinya masing-masing, punya takarannya masing-masing. Dan itu dua hal yang nggak bisa di-compare gitu loh untuk dipilih gitu kan. Kayak ya bagiku nggak bisa ditinggalin dua-duanya lah. Maksudku ketika sahabatku sedang tidak ada, aku punya pacarku kayak gitu. Ketika pacarku sedang tidak ada, aku punya sahabatku kayak gitu. Jadi aku mikir kayak ya konsep harus memilih salah satu bagiku itu suatu hal yang sangat amat berat sih. Karena kan pokoknya semua berarti sama lah, ibaratnya kayak kalian coba tanya ke ibu kalian atau ke bapak kalian, siapa anak yang paling kalian sayangi, pasti bapak kalian nggak bisa jawab dong, pasti bisa jawabnya semuanya. Bungsu dong. Wah. Ya kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu sih, pasti karena berat kayak ya meskipun mungkin ada treatment spesial atau kayak gimana kayak gitu kan, ada perbedaannya, cuman pasti karena tingkat kedekatannya kan beda kayak gitu. Ya itu sih menurutku nggak bisa ninggalin dua-duanya. Iyalah, gila nggak bisa. Oke. Terakhir nih, kami juga sering biasanya nanya ini. Kan banyak orang yang punya ide gila di luar sana tapi masih malu dia mau ngomong, mau bikin, mau memperluas pemasarannya. Itu gimana saranmu ke orang-orang di luar sana yang masih malu, masih nggak berani? Karena kemarin pernah ngalamin sih kayak takut sih sebenarnya, bukan malu cuman takut, karena ketakutan dipikir tuh kayak nanti laku nggak ya, pasti kayak gitu kan, nanti banyak yang suka nggak ya, nanti kayak gitu. Jadi kayak lebih banyak ketakutannya, jadi kayak nggak usah deh, mending kayak gini. Nah cuman saranku dicoba aja gitu loh. Nah kita kan nggak tahu tuh, dari coba ternyata itu rezeki kita gitu. Toh kalau memang misalnya pada akhirnya itu bukan jalan kita, ya udah pasti ada rezeki yang lain kayak gitu. Mas nggak harus dipaksakan sih kayak harus ini pokoknya harus lari kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kayak let it flow, cuman kayak intinya kayak nyoba aja gitu kan, terjun. Entah kalau kata teman-teman aku, kata mamaku katanya udah laku nggak laku jalan aja kayak gitu, pasti nanti ada rezekinya kayak gitu. Meskipun misalnya yang awal order bisa sampai 30-an, ternyata order yang kedua cuma 2 biji kayak gitu kan, berarti kan kayak ya that's a business kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak mungkin lah kan naik terus kayak gitu kan. Semua orang tahu lah kalau misalnya pasti naik turun tuh selalu ada kayak gitu sih aku gitu. Yang penting jangan takut buat nyoba, sama kalau emang ada rasa yang dipendam sih cerita sama orang yang terdekat kayak gitu, bahkan random people gitu loh. Maksudnya kayak random, tanyain aja kayak kalian pernah nggak sih kayak gini, atau kalian tiba-tiba random ngomong aja gitu, kayaknya kalau aku jadi kayak gini laku nggak ya, kayak gitu. Tanya aja, pasti nggak tahu ya, mungkin orang tuh pasti selalu, mungkin karena nggak di posisi kita, pasti selalu bilang kayak dicoba aja nggak apa-apa, pasti selalu bilang kayak gitu. Dan secara nggak langsung itu kan jadi ngirim kita ke hal positif ya, kayak oh mereka aja dukung kayak gitu. Ya udah jadi lakuin aja kayak gitu. Aku gitu sih. Nonton Guys Entertainment nggak? Iya, tapi yang episode kemarin nggak. Aku jujur. Subscribe lah, gila toh. Bilang nanti kau bantu share ya ke teman-temanmu, bilang like, comment, subscribe ke Guys Entertainment. Ya. Paling boleh kasih pesan-kesan nggak? Nanti buat jadi timeline. Iya jadi timeline. Boleh. Jadi kayak ya nggak tahu sih mau ngomong apa, udah nanti aja ya, tadi yang kata-kata terakhirku tadi aja lah. Ya udah, nanti jangan lupa ya, nanti subscribe Guys Entertainment. Itu bukan bisnis ya, itu malah ruang ekspresinya teman aku sendiri. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Kita nggak tahu ya, nanti tiba-tiba dia jadi kayak Atta Halilintar. Aduh, habislah kita. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nonton video Sans yang lainnya. Sampai jumpa, dah.